Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani dengan NPM 2478 Di sini saya akan menjelaskan video tugas yang ke-13, praktikum. Nah, di sini adalah blok subnet, dan yang ini blok subnet. Blok subnet itu ibarat sebuah ruangan. Nah, yang ini itu adalah perhitungan subnetting yang tadi. Nah, yang ini itu blok subnetnya. Yang ini, yang saya lingkarkan ini, blok subnet pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi, blok subnet ini ibarat sebuah ruangan ya, guys. Lalu, kita ke Cisco langsung. Kita by default antara blok subnet itu nggak bisa saling komunikasi. Jadi mereka itu nggak bisa saling komunikasi. Kalau misalnya nggak satu blok subnet itu mereka nggak bisa saling komunikasi. Jadi mereka harus satu blok subnet. Jadi itu contohnya. Kalau misalnya di sini, kalau misalnya ada PC1, kita tulis PC1 itu, kalau misalnya kita konfigurasi IP di PC1 itu 10.10.10.10, ini yang 10 ini termasuk blok subnet yang pertama. Terus kita slice 27. Nah, PC keduanya itu ada 10.10.10.10.20 slice 27. Nah, ini dua ini bisa di-ping karena mereka itu satu blok subnet. Di blok subnet yang pertama, jadi mereka bisa di-ping bisa di-ping. Lalu, tapi kalau misalnya contohnya itu enggak satu blok subnet, kayak ini contohnya itu 15, yang ini 60. Nah, ini beda blok subnet. Karena yang 15 ini termasuk ke dalam blok subnet 1, yang 60 ini termasuk ke dalam blok subnet 2. Nah, untuk membuktikannya, kita langsung aja ke Cisco. Langsung kita konfigurasiin aja. Kita langsung contohin ke Cisco. Kita ke sini ke end device, ke PC. Di sini kita tambahin PC. Kok PC doang? Ya. Bentar. Aduh, maaf. Sebentar. Kita delete dulu. Nih. Misalnya ini PC 3 sama PC 4. Nah, kita sambungin dulu dengan ini kabelnya. Sini. Nah, lalu kita masuk ke desktop. Kita ke IP configuration. Nah, di sini kita tulis misalnya 10.10.10.10. Karena ini kita memakai yang blok subnet yang pertama ya. Lalu di bawahnya 255.224. Terus kita langsung ke PC selanjutnya. Ke IP configuration. Ini 10.10.10.20. Ini masih satu blok subnet, makanya kita memakai 20. Ini 2555.255.224. Nah,
Kalau misalnya kita mau dari PC 4 ke PC 3 biar saling komunikasi itu kita langsung ping aja. Kita manggil PC 3, kita langsung klik PC-nya ke desktop. Ini kita ini dulu. Kita ke command prompt-nya, kita ping yang IP address yang PC 3. Nah, 10.10.10.10 tadi kan. Enter. Nah, bisa dilihat di sini kalau tampilannya udah kayak gini berarti ini udah saling berkomunikasi. Dia bisa karena mereka satu blok subnet. Yang 10 sama 20 tadi itu satu blok subnet. Beda lagi kalau misalnya mereka nggak satu blok subnet. Contohnya itu kita ubah di sini 15. Yang satunya itu IP, yang satunya itu 60. Nah, kita coba panggil lagi ke desktop. Terus command prompt kita ping lagi 10 10 10 15. Tuh. Nah, di sini bisa dilihat ini request timeout. Di sini agak lama karena emang dia gak bisa jalan, gak bisa komunikasi karena di mereka itu beda blok subnet bloknya. Kalau beda subnet bloknya itu gak bisa. Sebentar. Tuh. Kalau udah request timeout itu gak bisa dia karena udah beda blok subnetnya. Gitu. Kalau misalnya kita satu blok subnet tadi itu bisa jalan, bisa terhubung karena mereka satu blok subnet gitu. Jadi sebentar. Jadi intinya itu komputer berada dalam satu ruangan itu harus dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Karena kalau tidak satu blok subnet itu tidak bisa saling komunikasi kayak tadi. Kalau misalnya kayak ini nih, mereka tidak bisa saling komunikasi kan karena mereka beda blok subnetnya. Jadi harus satu blok subnet gitu. Nah, ini untuk membuktikannya langsung ke Cisco-nya, langsung kita konfigurasiin aja. Kita langsung ke sini and device lalu ke PC ini. Lalu kita sambungkan dengan ini. Ke sini. Lalu ke sini. Kita rapihin dulu. Nah, terus kita klik ini ke desktop ke IP configuration. Nah, kita di sini pakai 10.10.10.10. Kita di sini pakai subnet. Kita di sini pakai blok subnetnya yang pertama. Jadi 10 itu masuk ke blok subnet yang pertama. Terus kita isinya 255.255.224. Nah, lanjut kita masuk ke sini yaitu ke sini desktop IP configuration lagi. IP addressnya kita tetap 10.10.10.10
10.10.20. Ini tetap pakai yang blok subnet yang ke 1 juga. Ini 255, 255, 224. Nah, kalau udah kita langsung panggil aja IP address yang 1. Kita masuk ke PC ini, PC 1. Ini ibaratnya ini PC 1 ya. Ini PC 1, ini PC 2. Nah, kita klik yang PC 1, terus ke desktop, lalu ke ini kita ini dulu. Kita ke command prompt, kita ping gini. Terus masukin IP address-nya yang 1. 10.10. Terus kita enter. Nah, kalau misalnya kita udah muncul time LMS TTL-nya ini, berarti ini kita bisa saling mana tadi? Ini udah bisa saling komunikasi gitu. Ini udah bisa saling komunikasi karena mereka kenapa bisa saling komunikasi? Karena mereka satu subnet block. Kalau misalnya satu subnet block itu bisa saling terhubung, saling komunikasi. Coba lain halnya kalau misalnya kita ganti di sini. Ini 15 masih di subnet block 1 yang PC 1. Nah, kalau misalnya yang di sini kita masuk ke IP configuration, ini kita ganti ke 60. Ini kita ganti ke 60. Coba kita ping lagi. Desktop ke command prompt. Nah, kita ping lagi, ping 10.10.10.15. Nah, kita tunggu dulu hasilnya. Nah, lihat di sini hasilnya itu request timeout. Kalau misalnya tulisannya request timeout, itu berarti gak bisa saling komunikasi. Mereka tidak bisa saling komunikasi. Karena apa? Karena mereka beda subnet block. Kalau misalnya mereka beda subnet block itu nggak bisa saling komunikasi. Dia harus dikonfigurasi menjadi satu blok subnet agar mereka saling komunikasi. Seperti contohnya yang pertama, yang sama-sama subnet block 1 di subnet block 1. Jadi mereka tuh nggak bisa beda-beda di yang satu subnet block 1 itu nggak bisa. Mereka harus sama satu di satu subnet block. Kalau misalnya mereka mau di subnet block 1, ya dua-duanya itu harus di subnet block 1. Kalau misalnya mereka mau di dua-duanya mau di subnet block 2, mereka dua-duanya harus di subnet block 2. Jadi nggak boleh ada yang satunya di PC 1 itu kalau misalnya di PC 1 tuh nggak, kalau misalnya di PC 1 subnet block 1, kalau di PC 2 subnet block 2 itu nggak bisa, dia nggak bakal jalan gitu. Segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih.